Aku sudah bosan dan malu dengan kamu. Apalagi dengan keadaan kamu seperti ini. Pergi sekarang juga. Bayangkan bangun di pagi hari dan rambutmu hilang, dicukur oleh mertuamu sendiri. Suamimu tidak membelah, malah menceraikanmu dan menikahi selingkuhannya. Kau diusir tanpa ampun, tapi setahun kemudian, segalanya berbalik. Yang dulu dihina, kini membuat mereka berlutut. Sebelum kita mulai, absen dulu yuk dari mana saja kalian nonton. Jangan lupa juga subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kita. Karena dari setiap kisah, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan inilah kisah hari ini. Rumah besar itu berdiri di kawasan Ele Depok, di antara deretan pohon palem yang menjulang dan gerbang besi hitam berukir lambang keluarga. Dari luar tampak megah, tapi di dalamnya dingin. Tidak ada tawa yang bergema, hanya langkah-langkah sepatu di lantai marmer dan suara jam dinding yang terasa lebih nyaring daripada suara manusia. Disitulah Hesti tinggal, bersama suaminya Arga dan ibu mertuanya, Bu Desi, wanita yang setiap tatapannya bisa membuat seseorang merasa tak pantas bernapas di rumah itu. Hesti menikah dengan Arga 2 tahun lalu. Cintanya sederhana, tulus, seperti teh hangat yang tak pernah dibuat dengan gula berlebih. Ia bukan berasal dari keluarga kaya. Ia tumbuh di panti asuhan kecil di Cimanggis, belajar hidup dari sisa makanan dan cerita guru sukarelawan. Ia tidak punya nama besar, hanya nama diri dan tekad untuk mencintai tanpa syarat. Argalah yang dulu meyakinkannya bahwa cinta bisa menembus tembok status. Tapi 2 tahun setelah pernikahan, keyakinan itu mulai retak. Bu Desi tidak pernah benar-benar menerima Hesti. Sejak awal, ia menganggap Hesti tidak selevel. Anak panti asuhan, katanya suatu kali di depan tamu arisan, itu seperti bunga liar cantik, tapi tidak tahu tumbuh dari mana. Hesti mendengar dari balik dapur, tapi hanya tersenyum kecil. Ia tak pernah membantah, karena ia tahu, di rumah sebesar ini, membantah hanya akan membuatnya semakin kecil. Suatu sore, Bu Desi duduk di ruang tamu yang penuh hiasan kristal dan foto-foto keluarga. Hesti membawa teh melati di cangkir keramik putih, meletakkannya di meja dengan hati-hati. Tehnya kurang panas, kata Bu Desi, menatap uap tipis yang naik pelan. Kamu itu kalau menyajikan sesuatu, belajar pakai rasa. Suhu juga bagian dari rasa. Maaf, Bu, saya ganti yang baru, jawab Hesti lembut, mengangkat nampan tanpa menatap langsung. Tak usah, sudah telanjur hambar, jawab Bu Desi dingin. Di sudut ruangan, Arga sibuk menatap layar ponselnya. Hesti memandang suaminya sejenak, berharap ada satu kalimat pembelaan. Tapi tak ada. Arga hanya menghela napas, lalu berdiri. Bu, saya keluar dulu, ada rapat. Rapat, kata itu sudah terlalu sering menjadi alasan. Kadang rapat malam, kadang rapat luar kota. Dulu, Hesti percaya sepenuhnya. Sekarang, setiap kali mendengar kata itu, dadanya terasa berat. Malam itu, saat Hesti membereskan pakaian Arga yang baru dicuci, sesuatu terjatuh dari saku celana abu-abunya, sebuah gelang emas tipis dengan gantungan kecil berbentuk huruf A. Hesti menatap benda itu lama. Cahaya lampu kamar membuat gelang itu berkilau lembut. Hesti tahu gelang itu bukan miliknya. Ketika Arga masuk kamar, ia memberanikan diri bertanya, "Mas, ini gelang siapa?" Arga menoleh sekilas. "Oh, itu klien kantor. Kayaknya ketinggalan di mobil. Aku balikin besok." "Klien?" Hesti mengulang, suaranya nyaris berbisik. "Ya, Anggun, dia rekan kerja di proyek baru. Jangan berpikir aneh-aneh." "His," jawab Arga datar, mengambil gelang itu dari tangan istrinya. Tapi matanya menghindar. Nama itu Anggun seolah menempel di udara, menggantung, tak mau hilang. Malam itu Hesti tak bisa tidur. Ia memandang punggung Arga yang membelakanginya, mendengar napas berat suaminya yang dulu pernah terasa seperti irama tenang tempatnya bersandar. Sekarang, napas itu terdengar asing. Pagi-pagi, Bu Desi sudah duduk di teras, menyiram anggrek kesayangannya. Ketika Hesti lewat, wanita itu menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. "Kamu harus tahu diri, Hesti. Rumah ini besar bukan hanya karena uang, tapi karena nama. Dan nama itu harus dijaga. Jangan buat malu keluarga kami dengan tingkah laku mencurigai suami sendiri." Hesti berhenti, menunduk. "Saya tidak pernah menuduh, Bu. Tapi kamu berpikir seperti itu, kan?" Bu Desi menatapnya tajam. "Arga laki-laki mapan. Wajar kalau banyak perempuan yang mendekat. Kalau kamu pintar,
Kamu buat dia betah, bukan malah menimbulkan drama. Baik, Bu. Itu saja yang Hesti bisa katakan. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup di bawah bayangan besar yang terus menutupinya. Bu Desi semakin sering menegurnya di depan pembantu, mengomentari cara ia menata bunga, cara ia duduk, bahkan cara ia tertawa. Tertawamu keras, tidak elegan, katanya suatu malam. Arga mulai jarang pulang. Ketika pulang, wangi parfumnya bukan wangi yang Hesti kenal. Parfum wanita, lembut dan manis, tapi asing. Hesti mulai kehilangan selera makan. Setiap malam ia duduk di balkon kamar, memandangi lampu-lampu kota Depok di kejauhan. Di luar, semuanya tampak hangat. Tapi di dalam, hatinya beku. Suatu malam, Arga pulang larut. Hesti menunggunya dengan wajah lelah. "Mas, kita bisa bicara?" tanyanya. Arga menutup pintu kamar, melepaskan jas, lalu menjawab tanpa menatapnya. "Aku capek." "His, besok aja." "Mas, aku cuma ingin tahu." "Apa?" potong Arga. "Kamu mau tanya siapa yang aku temui? Kamu mau mulai lagi?" "Aku bosan." "His." Kata bosan itu menghantam lebih keras dari pukulan. Hesti terdiam, membiarkan Arga masuk ke kamar mandi, sementara air matanya menetes pelan tanpa suara. Di meja rias, kalung kecil peninggalan masa lalunya tergantung di cermin medalion berbentuk bunga. Ia menggenggamnya, berbisik lirih, "Tuhan, kalau memang ini cobaan, kuatkan aku. Jangan biarkan aku benci." Beberapa hari kemudian, rumah itu sibuk mempersiapkan ulang tahun Bu Desi. Undangan telah dikirim, catering sudah dipesan. Hesti ikut membantu, meski tak pernah diminta. Ia memeriksa lilin, bunga, dan meja makan. Arga dan Bu Desi seperti lupa bahwa ia ada. Mereka tertawa bersama tamu-tamu yang datang, seolah rumah ini hanya milik mereka berdua. Di tengah pesta, Hesti membawa kue ulang tahun ke ruang tamu. "Selamat ulang tahun, Bu," katanya sambil tersenyum. Bu Desi menatapnya datar. "Letakkan di sana saja, nanti pelayan yang nyalakan lilin." Tamu-tamu bertepuk tangan, musik lembut mengalun. Hesti berdiri di sudut ruangan, seperti bayangan tanpa nama. Lalu matanya menangkap sesuatu. Arga dan Anggun di pojok ruangan, berbicara terlalu dekat, terlalu akrab. Anggun tertawa pelan, menyentuh lengan Arga, dan Arga tidak menolak. Hati Hesti seperti diremas dari dalam, tapi ia tetap berdiri, menegakkan kepala, mencoba tidak menangis di depan semua orang. Ketika pesta usai, Bu Desi memanggilnya ke dapur. "Hesti," katanya pelan tapi tegas, "malam ini aku tidak mau ada kesalahan. Rumah harus bersih. Dan tolong, jangan ganggu Arga. Dia butuh ketenangan. Aku tidak mau dia semakin jauh karena kamu terus membuat suasana tidak nyaman." "Baik, Bu," jawab Hesti lirih. Pukul 2 dini hari, setelah semua tamu pulang, Hesti baru sempat beristirahat. Ia menatap dirinya di cermin wajah pucat, mata sembab, tapi masih ada sisa lembut di sana. Ia menarik napas panjang dan berbisik, "Aku hanya ingin jadi istri yang baik." Ia mematikan lampu, berbaring, dan akhirnya tertidur di tengah kelelahan. Namun di luar kamar, langkah pelan mendekat. Pintu kamar terbuka sedikit. Dalam kegelapan, sepasang mata menatap tajam ke arah Hesti yang tertidur. Gunting kecil berkilat di tangan. Dan malam yang tenang di rumah mewah itu akan segera berubah menjadi malam yang tak pernah bisa Hesti lupakan. Malam itu seperti kain hitam yang ditarik rapi di atas rumah. AC mendengung halus, jarum jam merayap dengan sabar, dan Hesti tenggelam dalam tidur yang akhirnya datang setelah seharian mengikat sarafnya agar tidak putus. Di ambang mimpi, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pelipisnya, bukan angin, bukan ujung bantal, sebuah dingin logam yang asing, berhenti di antara rambut dan kulit. Matanya membuka pelan. Siluet berdiri di sisi tempat tidur. Satin menyala samar ditabrak cahaya lampu tidur. Wajah itu dikenalnya Bu Desi dengan tatap yang tak mengenal ragu. Tangan kanan menggenggam gunting kecil, tangan kiri menekan bahu Hesti sekuat batu. "Diam," bisik Bu Desi, suaranya riang yang dilapisi baja. "Aku tidak akan melukai kalau kamu tidak bergerak." "Bu," Hesti hendak bangkit, tapi tubuhnya seperti dipaku ampas dingin. "Jangan, ini demi kebaikan keluarga." Ujung gunting menyelam ke gelap rambut, mengunyah helai pertama. Suara cekrek itu kecil, tapi di kepala Hesti ia meledak seperti petasan dalam gua. Helai hitam panjang jatuh menutupi pipi, meluncur ke bantal. Helai kedua menyusul, lalu ketiga.
Setiap potongan adalah garis yang menggambar ulang wajahnya, memotong masa lalu dan menyisakan kulit kepala yang mulai terasa telanjang. Hesti menutup mata, menahan air yang menggenang. "Bu, mohon, saya mohon, jangan berisik." Gunting bergerak cepat. "Sudah terlalu lama kamu menikmati sesuatu yang bukan milikmu. Anak saya, nama ini, rumah ini." Ia berhenti sebentar, merapikan pegangan. "Perempuan seperti kamu asal-usul tidak jelas mengira setelah cincin di jari semuanya sah. Tidak, yang sah itu restu, dan kamu tidak punya." Hesti menggigit bibir hingga terasa asin. Ingatan datang dalam lintasan. Sore ia di balkon menatap Depok, senyum Arga saat melamar di taman kecil, kalung medalionnya yang ia genggam ketika ragu. Satu persatu, ingatan itu terasa ditarik paksa seperti helai rambut yang diputus. Ketika gunting tak lagi sanggup menjinakkan sisa-sisa halus di pangkal, Bu Desi mengeluarkan silet kecil dari saku gaun. "Dikit lagi, rapi itu penting." Wajahnya tenang, seperti ibu menata rambut anaknya sebelum pemotretan. Silet menyapu, kulit kepala Hesti mengerut dingin, perih tipis menyusup. Hesti menggigil menahan diri agar tak bergerak, napasnya patah-patah. Ia memikirkan Arga, di mana dia? Kenapa tidak masuk? Kenapa tidak ada yang mendengar? Tapi malam di rumah besar ini diajari untuk patuh pada ketenangan palsu. Selesai, Bu Desi menepuk pelan bantal, memungut helai-helai panjang yang berterbangan, memasukkannya ke kantong plastik bening. Supaya tidak mengotori, katanya datar. Ia menatap Hesti sekejap, ada kepuasan tipis di sudut bibirnya lalu berbalik dan melenggang keluar, menutup pintu dengan pelan seolah takut membangunkan seseorang selain perempuan yang baru saja ia telanjangi dari mahkotanya. Pintu tertutup, dan Hesti baru berani membuka mata. Ia tak langsung beranjak. Ia takut melihat dirinya sendiri. Tangannya naik ragu, menyentuh kulit kepala. Licin, dingin, tak lagi ada yang menyisirkan teduh. Ia bangkit dengan lutut lemah, melangkah ke kamar mandi. Lampu putih terang memukul balik bayangannya. Di cermin, seorang perempuan asing menatapnya. Mata besar yang sekarang tampak terlalu telanjang. Tengkuk yang kalah perlindungan. Garis rahang yang tiba-tiba tegas karena tidak lagi dibingkai. Hesti menempelkan telapak tangan ke cermin. Kulit kaca dingin menelan jejak panas telapak. Ia tak menangis. Air mata tertahan di tengah. Yang keluar hanya suara napas yang mengusap seperti amplas. Pagi terbit tanpa menunggu. Suara sendok beradu piring datang dari dapur. Hesti menurunkan tangan dari cermin, menyusupkan kerudung tipis di atas kepala, kerudung yang biasa ia pakai ketika mengantar sembako ke panti asuhan. Kini kerudung itu lebih seperti selimut kecil untuk menutup luka terbuka. Ia melangkah keluar kamar, menyusuri koridor panjang yang memantulkan bayangannya jadi beberapa orang. Di ujung, ruang makan tersusun seperti katalog, roti panggang, buah segar, telur, kopi. Bu Desi duduk tegap, membaca koran. Arga sibuk dengan ponsel, wajahnya mengeras dalam kebiasaan. "Mas," panggil Hesti, suara kecilnya memantul ke langit-langit. Ia menarik kerudungnya turun, memperlihatkan kulit kepala yang baru disayat malam. "Mas, lihat aku." Arga mengangkat kepala. Sejenak, dia benar-benar terkejut. Mata Hesti menangkap kilat itu, reaksi manusiawi yang ia cari sebelum dengan cepat Arga menyalakan perisai. Alisnya merapat, bibirnya menipis. "Kamu, apa yang kamu lakukan, Hesti?" Suaranya merendah, bukan karena empati, tapi malu. "Bu Desi, tadi malam," Hesti menelan gumpal di tenggorokan. "Ibu yang melakukannya. Aku tidur." Bu Desi melipat koran, meletakkannya rapi. "Hesti, kamu dewasa, jangan memfitnah. Kalau kamu ingin mencukur rambut untuk cari perhatian, bilang saja, jangan tarik-tarik nama orang lain." "Aku tidak." Hesti melangkah maju selangkah. "Aku bangun, ibu berdiri di sampingku." "Cukup," potong Arga. Suara datarnya tajam. Ia menatap istrinya, mantan kekasih, mungkin dengan muka orang yang ingin masalah selesai cepat. "Jangan mempermalukan ibu. Kamu pikir kami bodoh? Kamu potong rambutmu sendiri, lalu salahkan ibu supaya apa? Supaya aku kasihan? Supaya aku tinggal?" Kata-kata itu menusuk tepat di urayan saraf paling peka. Hesti terdiam, bukan karena percaya, tetapi karena tak menyangka Arga akan memilih jembatan itu untuk menyeberang menjauhinya. "Aku," suaranya melarikan diri, tinggal nafas. "Aku tidak mau kamu tinggal karena kasihan, Mas. Aku hanya minta kamu percaya padaku." Bu Desi mendorong map biru ke tengah meja. "Selesai sudah. Tanda tangani." Suaranya lembut,
nyaris manis. Kamu tahu dari awal aku tidak merestui. Arga sudah cukup tersiksa menjaga nama baik. Sudah waktunya semua orang bahagia pada tempatnya. Arga akan menikah dengan Anggun. Gadis baik, keluarganya terhormat. Kamu tahu. Hesti menatap map itu. Tangannya dingin seperti malam tadi. Di dalam map, lembar-lembar yang terlalu putih menunggu tinta menodai permanen. Hesti menatap Arga, mencarinya di balik garis rahang tegas, di balik kemeja bersetrika rapi, di balik mata yang menolak menatap langsung. Mas, tanya Hesti, satu kata yang membawa seluruh berat rumah ini. Arga menghela napas panjang, seperti orang yang kelelahan menahan argumen. Ini yang terbaik, katanya. Untuk kita, untuk ibu, untuk kamu. Koreksi Hesti pelan. Arga tidak menyangkal. Hesti duduk, pena bergetar di tangan. Ia menuliskan namanya, Hesti. Nama yang dulu Arga ucap dengan lembut di kafe pinggir jalan, di bawah lampu kuning yang remang. Hesti, nama yang ia tulis di surat cinta ketika mereka masih saling menukar harapan. Kini nama itu menjadi kunci yang mengunci sendiri. Garis terakhir ditarik, titik terakhir ditaruh. Bu Desi mengambil map, menepuknya seolah memastikan sesuatu masuk rapi kembali ke laci hidupnya. Bagus, katanya. Bu, Hesti tak tahu mengapa ia masih berharap. Kalaupun ibu benci aku, setidaknya jangan ambil rambutku. Bu Desi mengangkat bahu kecil, sesuatu seperti senyum menari sekejap. Rambut itu tumbuh lagi. Nama baik tidak. Hesti berdiri, lututnya terasa bukan miliknya. Ia kembali ke kamar-kamar yang telah mencatat napas pendeknya, dua-dua yang patah, impian yang diselipkan di bawah bantal dan menatap sekeliling untuk terakhir kalinya. Ia mengambil tas punggung kecil, memasukkan beberapa baju, dompet, ponsel, kalung medalion ia genggam, tidak berani dimasukkan, takut menghilang di perut tas yang gelap. Ia menatap cermin perempuan dengan kepala telanjang yang rapuh sekaligus jelas. Kamu Hesti, bisiknya. Kamu tetap Hesti. Di luar, supir menunggu. Gerimis mulai menulis bintik-bintik di permukaan halaman. Satpam melirik, ragu, tetapi tak berdaya di hadapan perintah dari dalam. Bu Desi berdiri di ambang pintu, rapi, utuh, seolah semalam ia hanya merapikan lemari. Arga berdiri di belakangnya, jauh. Jauh bukan perkara jarak, melainkan sesuatu yang memutuskan tali. His, kata Arga. Akhirnya, ada sesuatu di suaranya, bukan cinta, bukan benci, hanya kesalihan orang yang ingin hidupnya kembali linear. Maaf, Hesti mengangguk. Aku tahu, katanya. Kamu minta maaf pada dirimu, bukan padaku. Tidak ada yang menjawab. Hesti melangkah melewati ambang, merasakan udara luar menampar lembut kulit kepalanya. Dunia di luar rumah Bu Desi tidak peduli rambut siapa yang jatuh semalam. Ia punya urusan sendiri, pedagang sayur yang menarik terpal, tukang ojek yang menyalakan motor, langit yang mempertimbangkan apakah hujan turun atau hanya menakut-nakuti. Hesti berjalan menuruni anak tangga, kerikil kecil menjejak telapak sepatunya. Di gerbang, satpam membuka, menunduk sekilas, bingung harus berkata apa. Hesti melewatinya, turun ke trotoar. Gerimis memutuskan ia ingin jadi hujan. Titik-titik air menari di kerudung tipis, lalu menembus, menyentuh kulit baru yang sensitif. Hesti tidak mengangkat tangan untuk menutup, ia biarkan. Air itu dingin, tapi jujur. Mobil Arga melaju keluar beberapa menit kemudian, menyalip Hesti dari sisi kanan. Kaca jendela gelap. Hesti tidak tahu siapa yang duduk di belakang, mungkin Arga, mungkin Bu Desi, mungkin bayangan yang menyebut dirinya rapat. Mobil itu pergi tanpa menoleh, menjadi bagian dari arus kota yang tidak berhenti karena satu perempuan berjalan sendirian di bawah hujan. Hesti terus melangkah. Setiap langkah seperti mengukur ulang dunia, panjang trotoar, lebar hati. Di saku, ponselnya bergetar, pesan singkat yang masuk, nomor tak dikenal, tulisan singkat, semoga kamu baik-baik saja. Hesti tidak membalas. Ia mematikan suara, memasukkan ponsel lebih dalam, dan menggenggam kalung di tangan. Medalion kecil itu hangat oleh telapak. Ia berjalan ke halte, menunggu angkot yang datang dengan musik dangdut kecil di dalamnya. Naik, duduk di bangku belakang, menatap jalan yang memantulkan lampu-lampu. Supir bertanya, "Kemana, Mbak?" Hesti menyebut alamat seadanya kos-kosan yang diingatnya lewat papan iklan di gang. "Siap," kata supir, dan angkot menelan jarak. Di kaca yang buram, Hesti melihat remah wajahnya bercampur kota, neon warung kopi, pelang apotik, banjir kecil di pinggir. Ia hampir tidak mengenali perempuan yang menatap balik.
Tapi di sana, di antara garis kabur yang belum selesai, ada sesuatu yang tidak disisir habis oleh gunting siapapun, keinginan kecil untuk hidup. Kecil, tapi keras kepala, seperti ragi di adonan roti, tak terlihat, bekerja senyap, mengangkat yang berat. Hesti memeluk tasnya, memejamkan mata sebentar, lalu membukanya lagi. Di depannya, pelang biru kos putri muncul dari kabut hujan. Ia mengetuk pipa besi, berhenti. Bang, angkot menepi, ia turun, menyelinap ke gang sempit yang bau tanah basah. Di sini, suara manusia terdengar lagi, orang tertawa, air mengucur, panci beradu. Hesti mengetuk pintu kecil bertuliskan ibu kos, dan saat pintu itu terbuka, ia menunduk, tersenyum, dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, berkata dengan suaranya sendiri, "Permisi, saya cari kamar." Hari-hari pertama di kos kecil itu berjalan seperti waktu yang kehilangan warna. Dinding tipis memantulkan suara tetangga yang tertawa atau bertengkar. Lantai dingin, udara lembab, dan lampu redup di langit-langit sering berkedip seperti jantung yang tak stabil. Hesti duduk di tepi ranjang setiap malam, menatap uang yang tersisa di dompetnya, 100.000 rupiah, beberapa receh, dan harapan yang semakin ringan. Ia mencoba mencari pekerjaan ke sana kemari. Beberapa toko menolak halus, beberapa menatapnya lama karena kepala botaknya di balik kerudung lusuh. "Maaf, Bu, kami cari yang berpenampilan rapi," kata seorang manajer toko pakaian. Hesti mengangguk, tersenyum sopan, lalu berjalan lagi. Ia menolak menangis, air mata sudah terlalu sering ia tumpahkan di rumah besar yang dulu ia kira rumahnya sendiri. Suatu sore, hujan turun deras. Hesti berteduh di depan toko roti kecil berwarna krem dengan papan kayu bertuliskan roti damar sejak ke 1980. Aroma roti baru panggang menyeruak dari balik pintu kaca. Di balik meja kasir, seorang pria tua berambut perak sedang menata roti ke dalam etalase. Ia menoleh, melihat Hesti yang basah kuyup di luar, lalu melambaikan tangan. "Masuk saja, Nak, hujannya deras sekali." Hesti masuk, menunduk sopan. "Maaf, Pak, saya cuma numpang berteduh sebentar." "Tidak apa, sini, duduk, minum teh dulu," kata pria itu, tersenyum hangat. Ia memperkenalkan diri, Pak Damar, pemilik toko itu. Mereka berbincang ringan. Dari caranya bicara, Hesti tahu lelaki tua ini punya hati yang lembut. Ketika tahu Hesti sedang mencari kerja, Pak Damar mengernyit sebentar, lalu berkata, "Kebetulan saya butuh orang bantu di sini. Tidak besar gajinya, tapi kalau kamu mau belajar, saya ajarkan bikin roti." Hesti menunduk, menahan air mata syukur. "Saya mau, Pak." Mulai hari itu, ia bekerja di toko roti kecil itu. Ia bangun pukul 5, membersihkan meja, menguleni adonan, menimbang tepung, dan menyalakan oven. Tangan-tangan yang dulu terbiasa menata bunga dan piring porselen di rumah mertuanya kini belajar keras dengan tepung dan mentega. Tapi anehnya, untuk pertama kalinya, Hesti merasa damai. Ia tidak lagi takut melakukan kesalahan, karena setiap kesalahan di sini bisa diperbaiki, tidak seperti dulu, di mana satu kesalahan kecil bisa berarti hinaan seumur hidup. Bulan-bulan berlalu, roti buatan Hesti mulai dikenal. Pelanggan sering memuji teksturnya yang lembut. "Rasa rotinya beda, Pak," kata seorang ibu pelanggan. "Ada rasa sabar." Pak Damar hanya tertawa. Ia tahu rahasia rasa itu, tangan yang menahan duka. Suatu sore, ketika Hesti sedang membersihkan meja, kalung kecil yang selalu ia kenakan terlepas dari lehernya dan jatuh di lantai. Pak Damar mengambilnya. Medalion berbentuk bunga, sudah kusam tapi masih indah. Pria tua itu terpaku menatapnya, tangannya gemetar. "Nak, dari mana kamu dapat ini?" Suaranya bergetar. "Itu satu-satunya peninggalan dari panti asuhan, Pak," katanya. "Kalung itu ditemukan bersamaku waktu aku bayi." Mata Pak Damar mulai basah. Ia duduk di kursi, menatap Hesti lama. 20 tahun lalu, anak perempuanku diculik di rumah sakit. Ia memakai kalung seperti ini buatan khusus, hanya satu pasang. Kalung satunya masih saya simpan. Suasana hening. Waktu berhenti di antara mereka. Hesti tak berani bicara. Beberapa hari kemudian, Pak Damar meminta izin melakukan tes DNA. Hesti setuju, tanpa banyak harapan. Tapi ketika hasilnya keluar, dunia berhenti berputar. Hasilnya cocok. Hesti adalah anak kandung Pak Damar. Malam itu, mereka berdua duduk di ruang tamu kecil toko roti, tanpa kata-kata. Pak Damar menggenggam tangan Hesti,
menatap wajahnya dengan air mata mengalir. Selama ini saya mencari. Tuhan ternyata menyimpankan kamu di jalan yang berputar panjang. Hesti hanya bisa menangis dalam diam. Ia merasa seperti potongan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Hari-hari berikutnya, hidup Hesti berubah. Pak Damar menjemputnya untuk pindah ke rumah besar miliknya di kawasan Cinere. Rumah itu luas, tapi hangat tidak seperti rumah Bu Desi. Setiap sudutnya berbau mentega, kayu manis, dan ketenangan. Rambut Hesti mulai tumbuh pendek, menutupi luka kecil di kulit kepalanya. Luka batin masih ada, tapi perlahan sembuh. Ia belajar bisnis roti, membaca buku keuangan, menemani ayahnya dalam rapat. Dalam setahun, ia bukan lagi karyawan, melainkan direktur muda Damar Group, perusahaan besar yang memiliki jaringan toko roti dan properti. Ia tak lagi takut berjalan sendiri. Dari gadis yang diusir dengan kepala botak, kini ia berdiri sebagai perempuan yang dihormati karena kerja keras, bukan belas kasihan. Namun meski hidupnya sudah berubah, Hesti tak pernah benar-benar lupa wajah Bu Desi dan Arga. Kadang malam-malam, ia masih terbangun, merasa seseorang menyentuh kepalanya dengan dingin. Tapi kini ia hanya tersenyum dan berbisik pada bayangan, "Aku sudah tidak takut." 1 tahun berlalu, nama Hesti Damar mulai muncul di majalah bisnis. Foto-fotonya terpajang di halaman depan, rambut pendek elegan, senyum tenang, mata yang tidak lagi diselimuti ketakutan. Banyak orang mengira ia pewaris muda yang baru pulang dari luar negeri. Tak ada yang tahu ia dulu hanya perempuan yang dicukur dan diusir tanpa ampun. Sementara itu, nasib keluarga Arga berbalik arah. Setelah menikahi Anggun, hidup Arga jauh dari bahagia. Bisnis yang ia jalankan atas nama keluarga ibunya ambruk karena salah kelola. Anggun bukan sosok lembut seperti yang dibayangkannya. Ia ambisius, licik, dan cepat bosan. Bu Desi yang dulu begitu berkuasa kini jatuh sakit, stres menghadapi tagihan utang. Rumah mewah mereka di Depok mulai dijual satu persatu. Suatu hari, Arga menerima kabar bahwa satu-satunya harapan mereka adalah mencari investor baru. Nama perusahaan yang direkomendasikan oleh Bank Damar Group. Arga nyaris pingsan ketika mendengar nama itu. Ia tahu nama itu, tapi pikirannya menolak percaya. Akhirnya, ia dan ibunya datang ke gedung tinggi milik Damar Group di Jakarta Selatan. Lobi megah, lantai marmer putih, dan logo berwarna emas terpajang besar di dinding DG Damar Group. Mereka menunggu di ruang tamu dengan wajah gugup. "Semoga orangnya baik," gumam Bu Desi. "Kita butuh suntikan dana segera." Pintu ruang rapat terbuka. Seorang asisten berkata, "Silakan masuk, Bu Desi dan Pak Arga." Direktur utama sudah menunggu. Langkah mereka masuk terasa seperti berjalan di atas kaca tipis. Di ujung meja panjang, seorang wanita duduk membelakangi jendela besar yang menampilkan pemandangan langit Jakarta. Ketika ia berbalik, Bu Desi ternganga. Arga terpaku. Hesti, rambutnya pendek elegan, wajahnya bersinar lembut di bawah cahaya matahari sore yang masuk dari jendela. Ia mengenakan setelan abu-abu, kalung medalion di lehernya. "Selamat pagi, Ibu Desi." "Mas Arga," sapanya lembut, tapi ada ketegasan di nada suaranya. "Hah, Hesti?" Suara Bu Desi jaris hilang. "Kamu masih hidup?" "Seperti yang Ibu lihat," jawab Hesti dengan senyum kecil. "Dan sepertinya, sekarang giliran saya yang punya rumah besar." Ruangan hening. Arga mencoba berbicara, tapi suaranya serak. "Hes, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku salah. Aku bodoh." Hesti menatapnya lama, lalu berkata, "Aku tidak datang ke sini untuk mendengar alasan, Mas. Aku di sini untuk berbicara bisnis." Ia menunjuk dokumen di meja. "Perusahaan kalian akan saya ambil alih sepenuhnya. Semua utang akan saya lunasi, tapi kepemilikan berpindah ke Damar Group. Itu syaratnya." Bu Desi mulai menangis, menggenggam tangan anaknya. "Hesti, Ibu mohon, jangan balas dendam pada orang tua. Ibu sudah menyesal." Hesti berjalan mendekat, berdiri di hadapan wanita yang dulu mencukurnya. "Bu, dulu Ibu bilang rambut bisa tumbuh lagi, tapi nama baik tidak. Sekarang saya ingin bilang, uang bisa hilang, tapi harga diri bisa tumbuh, asal tidak dipotong orang lain." Air mata Bu Desi jatuh, tapi Hesti tetap tenang. Ia menandatangani dokumen, menyerahkannya ke asisten. "Mulai hari ini, kalian bekerja di bawah perusahaan saya. Tapi tenang saja, saya tidak akan mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin kalian tahu bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang kalian anggap sepele." Arga berdiri, matanya basah.
Heis, aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Aku cinta kamu. Aku salah. Hesti menatapnya, tersenyum lembut. Cinta yang kamu potong malam itu sudah mati, Mas. Tapi aku berterima kasih, karena dari luka itu aku belajar berdiri. Ia berbalik, melangkah menuju balkon kaca di ujung ruang rapat. Angin sore masuk, meniup lembut rambut pendeknya. Dari ketinggian itu, ia melihat langit Jakarta memantulkan warna keemasan senja, warna yang sama dengan matahari di pagi pertama setelah ia diusir. Ia memejamkan mata dan berbisik, rambutku boleh hilang, tapi bukan harga diriku. Ketika ia membuka mata lagi, matanya penuh ketenangan. Di belakangnya, Bu Desi menangis di pelukan Arga. Tapi Hesti tak lagi memandang ke belakang. Ia berjalan menuju masa depan, langkahnya tegak dan ringan. Dunia di bawah terasa kecil, tapi langit di atasnya luas. Dan untuk pertama kalinya, ia tahu rambutnya mungkin pernah dicukur habis, tapi dari luka di kulit kepalanya tumbuh sesuatu yang lebih indah. Keberanian, harga diri, dan kebebasan. Itu dia cerita kali ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil bersama, dan menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih bijak dalam melangkah. Sekarang coba absen dulu di kolom komentar, tulis dari kota mana kalian menonton cerita ini. Jangan lupa juga bagikan ke teman-teman, dan dukung terus dengan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan selalu ambil hikmahnya.